This is the story where the city of Parepare formed its identity. And now, let me take you on this journey. So welcome in the travel through time. Parepare merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 99,33 km persegi. Sebelum menjadi kota madya tingkat 2 seperti sekarang, dahulunya kota Parepare pernah berada di bawah kekuasaan kolonial. Tepatnya di awal tahun 1900-an dengan status afdeling dan terbagi 3 zonasi. Pertama, wilayah pemerintahan zona inti kota yang dihuni oleh pemerintah kolonial Belanda. Kedua, zona luar inti yang sebagian besar ditempati oleh orang-orang Tionghoa. Dan ketiga, ialah permukiman pribumi yang berada di pinggiran pusat kota. Area ini mencakup Kampung Labukang, Lakesi, dan Kampung Ujung. Pasca kemerdekaan, tepatnya tahun 1959, kota Parepare berubah status menjadi daerah tingkat 2, yang kemudian menjadi awal mula wilayah Parepare mengalami perkembangan secara signifikan, dan hal ini ditandai dengan dibangunnya beberapa toko serta infrastruktur yang ada. Perkembangan kota Parepare salah satunya didasari dengan pertukaran budaya dan kontak migrasi yang berlangsung di pelabuhan. Kondisi kota Parepare pada tahun 50-an tidak jauh berbeda dengan dekade sebelumnya, yang aktivitasnya terpusat pada pelabuhan. Hal ini nampak dari lokasi pelabuhan yang memang strategis sehingga menjadi pilihan para pedagang untuk berlabuh dan mengirimkan barang. Perkembangan Parepare bisa dikatakan sangat pesat. Diawali dengan renovasi pelabuhan pada tahun 1966. Posisi strategis pelabuhan Parepare menjadikan wilayah ini padat akan aktivitas perekonomian. Dan aktivitas perekonomian ini terpusat mulai dari Labukang hingga Jalan Lasinrang, yang jalan tersebut dipenuhi dengan penunjang aktivitas perdagangan seperti toko, kios, dan warung makan yang didominasi oleh masyarakat Tionghoa. Berangkat dari dominasi warung makan di pusat kota, terjadilah cikal bakal perkembangan kuliner di kota Parepare. Sebelum ini pelabuhan tidak terlalu besar sekali, belum ini. Di sini saja dermaga kayu ya pakai cuman 3 dermaga kayu. Waktu itu pasar di sini, waktu tahun itu terbakar, pindah pasar ke lokasi ke sana. Tahun 78 pembenahan. Nah itu disitulah mulai penumpang apa semua masuk di sini. Dua tempat pelabuhan di sini. Pelabuhan Cepak Ujung dengan di sana Lontangnya. Iya, sebelahnya nih. Iya. Meski perkembangan kota baru masif dan pesat perkembangannya pasca kemerdekaan, namun telah ada rumah makan yang telah berdiri pada masa kolonial, yaitu Restoran Asia. Restoran ini didirikan pada tahun 1942 oleh seorang berdarah Tionghoa Toto yang bernama Lu Hong Tieng. Pada masa tersebut, Restoran Asia tepat berada di depan toko onderdil
Panghonglong, atau yang lebih dikenal sekarang sebagai Hotel Siswa. Selain rumah makan, salah satu wisata kuliner yang mewarnai perkembangan kuliner kota Parepare adalah warung kopi. Seperti yang dilansir dari detiksulsel.com, kota Parepare dijuluki sebagai kota seribu warkop. Ternyata, fakta sejarah mengungkapkan bahwa keberadaan warung kopi telah ada di masa pemerintahan kolonial Belanda di tahun 1940-an, yaitu Warkop Bandung, yang disusul oleh warung kopi lainnya di kisaran tahun yang sama, yaitu Sinar Sejati dan Harba. Perkembangan kuliner di kota ini terus mengalami kemajuan yang signifikan, khususnya pada tahun 1980. Terjadi perluasan wilayah pusat kota disebabkan karena semakin padatnya aktivitas di wilayah perkotaan Parepare. Tak hanya itu, kota ini semakin ramai dikunjungi karena pada tahun 1980 ditetapkan sebagai ruas jalan Trans Sulawesi. Hal ini dipandang sebagai sebuah peluang bisnis oleh berbagai kalangan. Salah satunya Pak Tamrin, yang mendirikan toko Sinar Terang pada tahun 1978, yang kemudian menjadi cikal bakal ikonik kota Parepare, yaitu Mantau. Mantau Pare telah menjadi tagline masyarakat Sulawesi Selatan terhadap kota ini. Kalau roti-roti tetap dibuat, cuma namanya ada inovasi baru lagi kebetulan ini. Ya namanya dapat apa ya? Mungkin rezeki dari Tuhan bahwa aku buat ini suatu roti lagi, namanya Mantau. Akhirnya ya prosesnya panjang juga sampai bisa orang anggap sebagai roti khas Parepare. Toko Sinar Terang telah memproduksi Mantau sejak tahun 2007 dan menjadi ujung dari proses adaptasi bisnis Pak Tamrin. Saat ini, toko Sinar Terang menjual beraneka ragam oleh-oleh khas Sulawesi Selatan. Tetapi, Mantau Pare lah yang menjadi primadona di toko ini. Bahkan, setiap harinya ramai dikunjungi dari beragam kalangan. One day, at another time, Parepare has discovered a culinary delight, which can be its identity.